Blok 70% gula apa? Karbohidrat, bukan gula. Gula plus karbohidrat 70% di blok. Kita yang masih doyan makan tapi nggak mau gemuk, ini solusinya. Kenapa? 70% karbohidrat yang kita makan di blok dibuang. 30% yang bisa terima. Ya, yang masih doyan makan nggak mau gemuk, ini solusinya. Yang untuk menstabilkan tekanan darah kita juga ini solusinya. Kita minum ini bagus. Bukan hanya orang yang sudah sakit, orang yang sudah kena diabetes baru minum ini. Saya sarankan kita semua yang sehat pun wajib pencegahan ini. Jangan sampai sudah terjadi baru minum. Nah, dan kita atasi kalau ini nggak ada efek sampingnya karena dia 100% herbal. Ya, dikasih kandungan yang terbaik. Ini komposisinya tadi saya sebut, daun mulberry NG, ada mulberry, kaktus, capsaicin, Canicia camogia, Gymnema sylvester. Ya, nanti ibu bapak bisa cari manfaat dari itu tuh. Banyak sekali. Saya tadi cuma hanya sebut memblok 70% gula sama memblok 70% karbohidrat. Itu yang utama, tapi masih banyak kandungan di situ ya. Fungsinya banyak sekali. Inilah sekarang yang keempat, toksin yang berlebihan. Kita makan terlalu banyak toksin. Ya, bagaimana kita membuangnya? Bagaimana bisa membersihkannya? Salah satu inilah. Satu hari warnanya baru samar. Hari kedua, hari ketiga dan berikutnya udah menghitam. Yang menghitam ini dia akan menjadi toksin. Toksin itu sudah berubah menjadi racun yang akan kalau masuk ke dalam sel kita yang akan rusak. Contoh, kalau sel kita dinutrisi, disehatkan, tapi usus kita nggak buang, kotoran kita nggak buang, apakah itu bagus? Bukan. Sel kita bagusan, tapi kotoran masih dalam tubuh. Dia supply lagi kotoran, dia supply lagi racun. Sekarang sehatkan, dia turun lagi, sakit lagi. Gak ada, makanya saya bilang inilah harus dibersihkan juga. Toksinnya kita dikeluarkan juga. Dia bukan cuma hanya mengeluarkan yang ada di usus, bahkan di hati dan di dalam pembuluh darah. Ya, di sini yang paling penting adalah pembuluh darah. Kenapa saya mau penting? Serangan jantung, stroke, masalahnya dari mana? Penyumbatan kan? Penyumbatan biasanya orang kalau yang sudah mulai kena pankreasnya sudah nggak bekerja, otomatis gula yang melampaui batas dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau pembuluh darah sudah masuk dengan butiran kristal glukosa, akan berubah, akan lama-lama akan mengerak. Kan ini jantung pompa ini, darah ini muter. Mendorong kotoran. Nanti lama-lama di sini didorong tertumpuk, dorong lagi tertumpuk sini, lama-lama pembuluh darah terhambat, tersumbat. Tergantung dia sumbatnya di mana. Kalau sumbatnya dia di jantung, langsung serangan jantung. Kalau dianya tersumbatnya di otak besar, pecah pembuluh darah di otak besar, namanya stroke. Tergantung dia sumbatnya di mana, itu berbahaya. Nah, caranya satunya adalah juga dari ini. Kita harus bereskan semua. Satu paket tuh yang tadi 4 hal itu. Dari zaman dulu, sekarang, sampai nanti pun masalahnya tetap keempat ini. Ya, sampai kapanpun ini, percaya nggak? Kalau kita nggak ngatasi ini berkesehatan kita. Lalu, bagaimana cara ngatasinya? Seperti ini. Kita harus buang toksin di usus besar, buang toksin di hati, dan di pembuluh darah. 3 macam. Ya. Berbahaya di sini yang harus kita atasi. Kita mesti keluarkan semua ini. Darah jangan tersumbat. Jadi hati kita ini sangat penting karena fungsinya dia akan mengurai racun. Bukan cuma hanya di ginjal, tapi hati juga kerjanya akan jadi berat. Ya. Oke. Apa kata profesor? Cucilah usus Anda akan merasa 20 tahun lebih muda.
Pengaruh. Kalau toksin kita banyak, kita akan merasa lebih tua. Jika semua orang menjalankan terapi usus, niscaya 95% rumah sakit akan tutup karena kekurangan pasien. Dia bilang begitu. Ini siapa yang kata? Dr. Victor Iron. Terus, apa kata Dr. Bernard Jensen? Hampir 50% kanker terjadi pada mereka yang mengalami konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar. Ya. Terus Dr. William Arbonov-Lane mengatakan hanya ada satu penyakit, yaitu tidak sempurnanya pengeluaran atau sekresi. Saya telah mengalami bahwa banyak kasus pembedahan dapat dihindari dengan cara mencuci usus, karena 90% penyakit manusia disebabkan oleh usus yang kotor dan tidak berfungsi secara optimal. Itu juga salah satu penyebabnya. Ini dokter, ini semua dokter-dokter hebat semua. Oke. Ini lagi, kata Dr. Eli Medikov. Sisa ampas dari makanan tersebut menempel dan mengendap pada dinding usus, berubah menjadi sampah buangan yang berbahaya, yang secara tidak langsung meracuni tubuh kita, yang kemudian menimbulkan berbagai penyakit dan mempercepat proses penuaan, karena sel tubuh kita menjadi rusak. Balik lagi, akibatnya sel kita jadi rusak, ya. Dengan orang yang berbeda, ini pakar patologi, ya, pemenang Nobel juga. Bukan orang sembarangan. Terus si Dr. Harvey mengatakan apa? Dari 22.000 kali operasi yang saya lakukan sendiri, saya menemukan tidak ada satupun usus dari yang sehat. Dan dari 100.000 operasi yang dilakukan di bawah pengawasan saya, tidak lebih dari 6. Tapi di sini kita tawarkan semua tidak perlu Anda sakit, nggak bersakit-sakit dulu. Di sini juga tidak akan menguras kantong Anda, ya. Dengan cara apa? Minumlah Naturini. Naturini cara konsumsinya seperti apa? Ini nih pulang nih, Bapak Ibu kalau pulang ke rumah, minum satu saset aja dicampur dengan air, minum. Besok pagi Anda akan dibangunin, buang, keluarkan. Toksin yang puluhan tahun, bukan yang besok kemarin atau kemarin-kemarin kita makan, enggak, seminggu yang lalu, bukan. Puluhan tahun, lebih dari 20 tahun yang lalu pun sampai dalam usus kita akan dibuang, dikeluarkan. Bukan cuma di usus, di hati pun dia akan detok, dia bersihkan. Pembuluh darah yang kita sudah menjadi kerak pun dia akan hancurkan, dia akan tarik keluar. Usus kita bersih, hati kita bersih, pembuluh darah kita bersih. Sehingga kita, kalau misalnya kita sudah detok nih, kalau kita naik tangga, misalnya kalau naik tangga aja udah capek, ngos-ngosan gitu ya. Ya, coba setelah saya detok bersih, kok enteng ya pernafasan saya. Itu pasti efek yang terjadi pada semua. Selain ini dia mendetoks, tapi dia juga, ini yang saya bilang tadi, Barnon, ibu-ibu suka, ini juga ibu suka, ini salah satu. Kenapa? Karena dia ada bahan dasarnya adalah apel Swiss. Bukan apel biasa, apel Swiss. Apa hebatnya apel Swiss? Nanti kita akan mendengarkan apa kata dokter. Apel Swiss ini yang paling bagus untuk anti-aging, anti penuaan. Setelah kita cuci usus kita jadi bersih, lemak-lemak tubuh di dalam tubuh kita dikuras, efeknya apa? Pertama sehat udah pasti. Yang kedua apa? Lingkar pinggang kita menjadi mengecil, berat badan jadi turun, kita jadi slim, muka kita menjadi cerah, glowing, garis-garis halus jadi pudar. Yang tadi mau tua nggak jadi tua dulu, seperti itu kira-kira. Bagaimana? Apakah benar apa yang saya ngomong gitu ya kan? Mari kita dengarkan kata dokter ya. Ini adalah bahan bakunya ekstrak beet, ada artikok, ada ekstrak bayam, ada ginseng liar, ada extract air fibersol. Nah, berikutnya Pak tolong di play. Beliau ini adalah seorang dokter setio. Dia adalah dokter kanker plus nutrisi. Bagaimana dia menjelaskan? Apa itu? Coba Pak tolong di play Pak. Ini seorang dokter, bagaimana dia menjelaskan apa itu apa? Bagaimana dia bisa membuat kita menjadi awet muda? Ada disebut sebagai apple stem cell.
Apa sebetulnya apple stem cell? Kalau tadi kita bicara butiran kacang kedelai, sekarang kita bicara sebuah apel, tapi apelnya apel Swiss. Jadi karakteristik apel Swiss tersebut atau sebuah mungkin bisa dikatakan apel yang lain juga mirip sama. Jadi kekuatan untuk bertahan si kulitnya, sekali lagi si kulitnya bukan si dalam dagingnya ya, tapi si kulitnya itu untuk melindungi di dalamnya, itu dahsyat, bisa bertahan lama. Sekali lagi, kulitnya itu melindungi isi di dalamnya itu bisa bertahan lama. Jadi keriputnya lama. Artinya adalah agingnya, proses penuaan dininya dari sebuah apel Swiss itu bertahan lama. Balik lagi sekarang, kita konteks di COVID, kita konteks harus kreatif. Maka para peneliti, orang yang kreator-kreator ini luar biasa. Jadi mereka melakukan penelitian hanya dari kulit apel. Kenapa kulit apel ini bisa melindungi sedemikian lama? Kenapa proses agingnya, proses penuaan dininya itu bisa bertahan? Maka diambillah parsial atau diambillah sebagian kecil dari kulitnya. Sekali lagi, sebagian kecil dari kulitnya diambil dan kemudian dikultur. Apa itu namanya dikultur? Dikultur itu adalah dimasukkan ke sebuah wadah yang berisi media makanan mirip dengan apel. Artinya adalah sel atau parsial dari kulitnya itu ditanam untuk diteliti. Dan ternyata di sana ada beberapa komponen, beberapa bagian dari zat itu yang memberikan efek untuk terjadinya aktivitas daripada sel atau aktivitas sel awal. Sel kulit ada dimaksud. Jadi kalau ini susunan kulit kita, katakan ini berlapis dari bawah sampai ke atas, makanya adalah sel basal. Kultur tadi kemudian dimasukkan ke dalam kulit seseorang atau ke dalam jaringan. Maka sel yang tadinya ini tidur, sel basal ini tidur, sel ini akan berubah ke atas ini, berubah ke atas ini, kemudian mati. Jadi perjalanannya adalah berubah sel dari sel bagian paling bawah, basal, sampai berubah bayi, katakanlah dari mulai bayi, mulai dia bisa berkembang kemudian mati. Ini adalah perjalanan. Nah, bagian daripada apel tersebut kemudian dimasukkan dan ternyata betul-betul bisa merangsang sel di bagian bawah ini untuk beregenerasi. Maka keluarlah kalimat stem cell. Seolah-olah bagian-bagian atau partikel-partikel yang diambil dari kulit apel yang kemudian dikembangbiakan, diperbanyak dan seterusnya, maka itu bertindak sebagai stimulan atau untuk merangsang, membangunkan aktivitas sel basal ini sehingga terbentuk sel-sel baru. Apa artinya sekarang? Berarti dia akan melakukan anti-aging. Oke, Pak, proses anti-penuaan. Oke, sampai sini ya cukup. Bagaimana menjelaskan, saya bilang bahwa bagaimana sedemikian rupa tadi